Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan beserta mengulang sedikit tentang mencari pecahan yang senilai. Tonton videonya sampai selesai. Baik, kita mulai dari membandingkan pecahan. Biasanya dalam membandingkan pecahan itu ada tandanya. Nah, seperti ini. Ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kita langsung lanjut saja kepada contohnya ya. Contoh membandingkan. Nah, di sini ada 2/4 dan 3/4. Kita bisa lihat penyebutnya itu sama-sama 4. Nah, ini 4, ini 4. Maka ketika penyebutnya sudah sama, yang perlu kita bandingkan hanya pembilangnya antara 2 dan 3. 2 lebih apa daripada 3? Jawabannya adalah lebih kecil, betul. Jadi intinya ketika kita membandingkan pecahan yang penyebutnya sudah sama, seperti contoh di sini adalah 4, yang perlu kita lakukan adalah hanya membandingkan pembilangnya saja atau angka yang berada di atasnya. Seperti itu ya. Contoh lain, 5/6 dibandingkan dengan 2/6. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 6 ya. Maka kita hanya perlu membandingkan 5 dan 2 atau pembilangnya. Jawabannya adalah 5 dibandingkan dengan 2 adalah 5 lebih besar daripada 2. Bagaimana nih murid-murid? Apakah sudah paham? Agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal. 1/3 dibandingkan dengan 2/3. 4/8 dibandingkan dengan 7/8. Nah, coba tulis di buku latihan kalian atau di buku tulis kalian. Coba dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau jawaban kalian sudah seperti di dalam video ini, berarti kalian sudah paham dan jawaban kalian benar. Kita lanjutkan kepada pecahan yang mempunyai penyebut berbeda. Kita bandingkan 4/5 dibandingkan dengan 3/4. Nah, di sini beda ya penyebutnya. Tidak boleh kita langsung membandingkan pembilangnya. Tetapi ada cara lain, yaitu kita akan menggunakan kali silang. Nah, silang itu dari 4 dikali 4. Jawabannya tulis di pojok ya. 16. Lalu, silang itu seperti ini. 5 dikali 3 adalah 15. Kalau sudah seperti ini, barulah kita bandingkan 16 dibandingkan dengan 15. Jawabannya adalah lebih besar. Oke, buat yang belum paham, kita kasih contoh lagi. 3/6 dibandingkan dengan 2/8. Beda ya. Nah, kita lakukan lagi kali silang. 8 dikali 3. 24. Dan 6 dikali 2 adalah 12. Maka jawabannya lebih besar ya, karena 24 dibandingkan dengan 12.
Kita lanjut ke contoh. 2/7 dibandingkan dengan 1/5. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, untuk soalnya bisa saja nanti dalam bentuk gambar seperti ini. Ntar kita gambar dulu ya. Kita arsir satu bagian. Ada 4 kotak, diarsir satu bagian. Dan ini juga ada 4 kotak, diarsir 2 bagiannya. Kita tentukan dulu ini pecahan berapa nih gambarnya. Yang pertama adalah 1/4 dibandingkan dengan 2/4. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat di sini penyebutnya sama ya, 4. Berarti tinggal membandingkan pembilangnya. 1 dibandingkan dengan 2, jawabannya adalah lebih kecil. Bagaimana dengan contoh yang penyebutnya berbeda? Nah, di sini Bapak akan menggambar lagi. Oke, ada 3 kotak, diarsir satu bagian. Dan dua kotak diarsir satu bagian. Kita tentukan dulu ya. Pecahan berikutnya adalah berapa? 1/3 dibandingkan dengan 1/2. Nah, karena ini beda penyebutnya, maka dengan cara dikali silang. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. Maka hasil perbandingannya adalah lebih kecil. Kita lanjutkan ke mengurutkan pecahan. Di sini Bapak akan membuat beberapa pecahan. 2/5, 1/5, 4/5, 3/5. Nah, lalu ada perintahnya, urutkan dari yang terkecil. Ini prinsipnya sama seperti yang tadi. Jika penyebutnya sudah sama, nah di sini 5 ya, penyebutnya sama semua, maka yang perlu kita lihat hanya pembilangnya saja. Yang perlu kita urutkan adalah pembilangnya saja. Berarti kalau dari yang terkecil dari 1/5, lalu berapa lagi? 2/5, 3/5, dan terakhir 4/5. Ingat ya, kalau penyebutnya sudah sama, langsung aja kita lihat pembilangnya untuk mengurutkan pecahan tersebut. Kita lanjutkan kepada contoh lainnya. 3/7, 2/7, 5/7, 5/7, 4/7, 6/7. Nah, urutkan dari yang terbesar. Sama ya caranya, ketika penyebutnya sudah sama, di sini sama kan semua 7, 7, 7, 7, dan 7. Maka untuk mengurutkannya kita hanya tinggal lihat pembilangnya. Siapa yang paling besar di sini? Terbesar ya, berarti dari mulai 6/7. Terus 5/7. Lanjut lagi. 4/7. 3/7 dan 2/7. Sip. Mantap.
Ayo kita langsung latihan agar semakin paham ya. Boleh tulis di buku kalian ya. Coba dikerjakan sendiri. Oke, kita tulis dulu peritanya, urutkan dari yang terkecil. Yuk, silakan diisi di bukunya masing-masing. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Ditunggu ya. Bagaimana Sip. penjelasan Bapak? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan komen di bawah ya. Ataupun kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.